PT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Payakumbuh. Bapak Ibu guru hebat semua, dalam video ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu semua, berikut adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Sistem Among, yaitu mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan penuh kekeluargaan. Kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat, bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Trikon, continue atau melestarikan, konvergen menerima, konsentris memadukan. Trilogi kepemimpinan, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Berhamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek dalam pembelajaran. Budi pekerti, budi pekerti manusia merupakan gabungan cipta atau kognitif, rasa, afektif, sehingga akan membentuk karsa. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi kepada murid. Lalu, hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil kemampuan akhir mereka dalam belajar, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada potensi lain yang dimiliki oleh murid. Selain itu, saya masih menganggap bahwa belajar baru dikatakan terlaksana jika semua informasi tentang pembelajaran masih bersumber dari saya, dan murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Saya juga tidak begitu peduli apakah murid saya benar-benar paham atau belum, karena yang terpenting bagi saya, materi pada hari itu tersampaikan dengan tepat waktu. Sebelumnya, saya juga berpendapat bahwa murid yang pintar adalah murid yang bisa berhasil mencapai nilai berdasarkan KKM. Sehingga, saya sering tidak puas jika banyak murid yang tidak mencapai KKM saat penilaian dilakukan. Namun, setelah saya mempelajari serta memahami isi modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya terapkan selama ini di kelas tidaklah tepat. Seharusnya, yang saya lakukan saat proses pembelajaran adalah melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan segala aspek dan proses dalam proses pembelajaran, bukan hanya aspek kognitif, namun juga aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya masing-masing murid yang diajarkan. Murid bukan lagi dijadikan sebagai objek, namun dijadikan sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga murid bisa mengeksplorasi berbagai informasi, berkreasi, serta mampu memberikan argumen tentang informasi yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus ikhlas, sabar, agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, tentunya berpihak kepada murid. Selain itu, saya juga harus bisa memahami seluruh karakter murid, karena masing-masing murid memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dan saya juga harus bisa menghargai perbedaan karakter dan sifat murid dan membiarkan mereka tumbuh sesuai kodratnya tanpa harus memaksakan kehendak saya.
yang dapat segera saya terapkan dari hasil mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Merancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif, menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, menerapkan sistem pelajaran abad 21, dan menerapkan 4K dalam pembelajaran, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh dengan konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas kita sebagai guru hanya memberikan tuntunan dan motivasi kepada murid sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki oleh murid tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam dan bahagia.